Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christian Muhammad Segian. NPM saya 334240 dan di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan dan menjelaskan buku yang ada, yaitu Material Science and Engineering, Introduction by William D. Callister Jr. dan David G. Petwis. Kita mengambil chapter 20, yaitu Magnetic Properties, dan beberapa learning objektifnya. Salah satunya yaitu yang pertama, determine the magnetization of some material given its magnetic susceptibility and the applied magnetic field strength. Yang kedua, from an electronic perspective, note and briefly explain the two sources of magnetic moment in materials. Yang ketiga, briefly explain the nature and source of A, diamagnetism, B, paramagnetism, and C, ferromagnetism. Yang keempat ada in terms of crystal structure, explain the source of ferrimagnetism for cubic veritas. Yang selanjutnya nomor 5 ada A, describe magnetic hysteresis. Yang B, explain why ferromagnetic and ferrimagnetic materials experience magnetic hysteresis. And C, explain why these materials will become permanent magnets. Yang keenam ada note the distinctive magnetic characteristic for both of soft and hard magnetic materials. Yang ketujuh, yang terakhir, yaitu describe the phenomenon of superconductivity. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Joshua Stomo Manurung dengan NPM 33342401110. Sebelum kita masuk ke learning object, saya akan memberikan pendahuluan tentang presentasi kita. Kemagnetan adalah fenomena di mana material dapat menarik atau menolak material lain, serta memengaruhi atau dipengaruhi oleh medan target. Pemanfaatan kemagnetan sangat luas dalam teknologi modern, termasuk generator listrik, motor listrik, dan perangkat elektronik lainnya. Bab ini akan membahas asal mula sifat medan magnet dan fenomena magnetik lainnya. Perkenalkan, saya Manajer Fernandes dengan NIM 3334240095 membahas learning objektif yang berjudul Determine the magnetization of some material given its magnetic susceptibility and the applied magnetic field strength. Suatu bahan atau material dapat terbentuk magnetisasi dengan dua medan magnet. Yang pertama, selatan dan utara. Medan magnet ini terdapat beberapa lintasan. Yang pertama, pada medan magnet utara terdapat 3 lintasan, yang sebelah kiri dan kanan terhubung dengan medan magnet arah selatan, dan 1 medan magnet horizontal yang merupakan medan magnet dengan arah penarikan terkuat. Lalu medan magnet selatan juga terdapat 3 arah medan magnet. Yang pertama, kiri dan kanannya saling terhubung dengan medan magnet utara, dan 1 medan magnet arah medan magnet horizontal yang memiliki penarikan sama kuatnya dengan medan magnet utara. Jika suatu material ditempatkan pada medan magnet terluar, akan terjadi dipol magnet elementer yang menyusun material akan mengalami perubahan arah. Perubahan arah tersebut dapat berlawanan arah dengan medan magnet luarnya. Hal ini dipengaruhi oleh jenis bahan material, misalnya berlawanan arah secara keseluruhan, berlawanan searah keseluruhan, dan berlawanan arah sebagian, serta searah sebagian. Selanjutnya, apa itu dipol magnet dan magnetisasi? Dipol magnet sendiri adalah lintasan tertutup dengan arus kecil yang memiliki momen dipol pada setiap rangkaian penyusunnya.
Dipol magnet sendiri disimbolkan dengan vektor M kecil. Lalu magnetisasi adalah perbandingan momen dipol magnet dengan volumenya. Magnetisasi sendiri disimbolkan dengan vektor M kapital. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Raffi dengan NPM 33342408. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan learning objective dengan tema From an Electronic Perspective, Note and briefly explain the two source of magnetic moments in materials. Jadi di sini saya menyematkan dua gambar, yaitu gambar A yaitu magnetic moment orbital dan gambar yang kedua adalah magnetic moment spin. Dalam gambar pertama yaitu magnetic moment moment orbital, elektron mengorbit inti atom sehingga menciptakan momen magnetik. Dalam momen magnetik ini itu dia menciptakan arus listrik kecil sehingga membentuk medan magnet. Pada gambar yang kedua yaitu magnetic moment spin, elektron juga memiliki sifat intrinsik yaitu disebut spin yang menghasilkan momen magnetik walaupun elektron tidak mengelilingi inti atom. Panah magnetic moment pada gambar menunjukkan medan magnet dihasilkan oleh spin elektron. Elektron dapat dianggap sebagai magnet kecil dengan momen magnetik yang berasal dari gerak orbit dan perputarannya, sehingga memiliki dua kemungkinan arah, yaitu naik atau turun. Perkenalkan, nama saya Abdillah Muhammad Harafi dengan NPM 33324240148. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang learning objektifnya, yaitu briefly explain the nature and source of A. Diamagnetism, B. Paramagnetism, and C. Ferromagnetism. Dan yang pertama ada diamagnetik. Diamagnetik merupakan material atau bahan yang dimana dia itu menolak kedua kutub magnet. Dapat dilihat pada grafik atau gambar tersebut bahwa apabila ia diberikan daya magnet atau medan magnet dari luar, maka dia akan menunjukkan momen-momen arah dipol yang secara berlawanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa diamagnetik merupakan suatu bahan atau material yang dimana apabila ia diberikan daya atau medan magnet dari luar, maka dia akan menunjukkan ke arah yang berlawanan atau titik, sehingga bisa disimpulkan juga bahwa ia tidak memiliki sifat kemagnetan. Dan contohnya adalah seng, emas, dan bismus. Dan yang kedua ada paramagnetik. Paramagnetik merupakan material atau bahan yang memiliki sifat kemagnetan namun hanya lemah. Dan dapat dilihat pada gambar tersebut bahwa sebelum bahan atau material ini diberikan daya magnet dari luar, momen dipol atau atom-atomnya tidak memiliki berpasangan, sehingga apabila ia diberikan daya magnet dari luar, maka dia akan memiliki sifat kemagnetan namun tidak semuanya mengikuti arah yang sama terhadap magnet. Jadi dia memiliki sifat kemagnetan namun hanya lemah atau hanya sebagiannya saja. Dan contoh materialnya yaitu yang pertama ada platina, NaCl, dan juga ada Sn. Dan yang ketiga ada ferromagnetik. Ferromagnetik merupakan material atau bahan yang dimana dia memiliki daya tarik terhadap magnet paling kuat. Dan dapat dilihat pada gambar di atas. Sebelum dari bahan atau material yang bersifat ferromagnetik ini diberikan daya magnet dari luar, dia sudah terlebih dahulu memiliki momen dipol atau arah atom yang sudah berpasangan atau searah. Dan apabila ia diberikan momen atau daya magnet dari luar, maka dia akan menunjukkan bahwa
material atau bahannya itu memiliki sifat kemagnetan yang sangat tinggi. Dan apabila ia dilepas dari magnetnya, maka dia tetap akan menunjukkan bahwa bahan yang bersifat ferromagnetik ini memiliki arah dipol atau atom-atom yang sudah berpasangan dan searah. Dan contohnya adalah pada material yaitu besi, baja, nikel, dan kobalt. Dan sehingga dapat disimpulkan dari ketiga bahan magnet ini yang memiliki sifat kemagnetan yang paling tinggi adalah ferromagnetik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yusuf Manurung dengan NPM 333400110. Di sini saya akan mempresentasikan learning object saya yaitu in terms of crystal structure, explain the source of ferrimagnetism for cubic ferrites. Ferrimagnetism adalah suatu sifat magnetisme pada suatu zat besi. Beberapa keramik juga menunjukkan magnetisasi permanen yang disebut ferrimagnetisme. Ferrit kubik memiliki struktur kristal spinel terbalik yang simetri, kubik dan mirip dengan struktur spinel. Prototipe ferrit adalah Fe3O4 mineral magnetik. Terkadang disebut juga lodestone. Di sini adalah contoh gambar dari prototipe ferrit. Perkenalkan nama saya Faryabid dengan NPM 3334040 Dan perkenalkan nama saya Christian Mamadin Segen, NPM saya 334240150. Di sini kami akan menjelaskan learning objective yang kelima, yang A, describe magnetic hysteresis, B, explain why ferromagnetic and ferrimagnetic materials experience magnetic hysteresis, and C, explain why this material may become permanent magnets. Yang pertama itu magnetic hysteresis. Jadi magnetic hysteresis ini adalah fenomena di mana material magnet mempertahankan magnetisasinya atau yang biasa disebut juga dengan remanisasi. Jadi kita bisa lihat pada gambar yang mana dijelaskan di sini dengan loop hysteresis yang garis berwarna merah. Jadi loop hysteresis ini menjelaskan bagaimana menggambarkan ketika kehilangan energi magnetik dari sebuah magnet yang terwujud dalam panas sehingga magnetik ini dapat meningkatkan suhunya. Kemudian yang B itu apakah material ferromagnetik dan ferrimagnetik ini akan mengalami hysteresis magnetik? Jawabannya itu iya, karena terbentuknya domain magnetik, yaitu wilayah kecil di mana momen dipol magnetik itu sejajar satu sama lain. Jadi domain-domain ini tumbuh atau berubah sesuai dengan orientasi dan sejajar dengan medan magnetiknya. Penyebab dari material ferromagnetik dan ferrimagnetik ini mengalami hysteresis magnetik yaitu yang pertama karena resistensi terhadap pergerakan dinding-dinding dari domain-domain tersebut. Kemudian yang kedua adalah energi yang diperlukan untuk mengubah orientasi terhadap domain-domain tersebut. Dan setelah tadi membahas definisi dari hysteresis magnetik, saya akan menjelaskan kenapa material ini bisa menjadi magnet yang permanen. Yang pertama material magnet permanen, material ferromagnetik sama material ferrimagnetik dapat menjadi magnet permanen karena kan faktor remanensi yang tinggi. Material ini menunjukkan remanensi tinggi, yaitu nilai medan magnet yang saat yang diterapkan adalah 0. Yang kedua, faktor karakteristik magnet permanen.
Dengan eminensi yang tinggi memungkinkan material itu mempertahankan magnetisasi bahkan setelah medan magnet eksternal itu dihilangkan. Halo, nama saya Abdul Rahim dengan NPM 334240099. Saya akan menjelaskan learning objektif tentang not the distinctive magnetic characteristic for both soft and hard magnetic materials. Bahan magnetik lunak yaitu karakteristik histerisnya rendah. Lalu yang kedua, digunakan dalam perangkat dengan medan magnet bolak-balik seperti inti transformator untuk mengurangi kehilangan energi. Lalu yang kedua ada bahan magnetik keras, memiliki sifat karakteristik histerisnya yang tinggi. Lalu yang kedua ada digunakan dalam magnet permanen yang memerlukan ketahanan yang tinggi terhadap demagnetisasi seperti remanensi, koersivitas, dan kerapatan flux saturasi yang tinggi. Lalu grafik di sini itu menunjukkan bahwa yang keras itu memiliki histeris yang tinggi dan yang lunak memiliki karakteristik histeris yang rendah. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Prameswara Mulai Putra dengan NPM 33342401449. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu learning objective dari chapter 20 di buku ini, yaitu Describe the Phenomenon of Superconductivity. Pada dasarnya, superconductivity itu merupakan material yang memiliki beberapa fenomena yang terjadi padanya dibandingkan dengan material lainnya. Beberapa di antaranya adalah yang pertama zero resistivity yang bisa kalian lihat pada diagram yang saya tunjukkan di sini. Pada diagram ini terdapat dua grafik, yaitu grafik untuk normal metal dan superconductor. Grafik ini menunjukkan temperatur yang berbanding terbalik terhadap temperatur yang berbanding dengan electrical resistivity. Pada metal biasa atau logam biasa, ketika temperaturnya menurun, electrical resistivity-nya tidak berubah begitu banyak, dan pada metal biasa ini electrical resistivity itu tidak mencapai angka 0 pada suhu yang rendah. Namun apabila kita bandingkan dengan superconductor pada grafik ini, terlihat bahwa ketika superconductor mengalami penurunan temperatur hingga mencapai critical temperature, electrical resistivity-nya berubah menjadi 0. Pada saat ini electrical resistivity itu sangat berpengaruh di dunia industri, karena ketika resistivitas suatu material itu mencapai angka 0, maka tidak ada energi yang terbuang. Itulah zero resistivity. Kemudian di diagram selanjutnya saya menunjukkan dua material yang berbeda sebagai ilustrasi. Pada material yang sebelah kiri itu terdapat material yang memiliki temperatur di atas critical temperature-nya, sehingga gelombang magnet itu mempengaruhi materialnya dengan gelombang magnet menembus ke dalam atom-atom materialnya, sehingga material mendapatkan gaya dorong dan juga gaya tarik dari magnet tersebut. Akan tetapi, kita bisa melihat pada gambar sebelah kanan, ketika temperatur material superconductor berada di bawah temperatur kritikalnya,
itu terlihat bahwa gelombang magnetnya tidak menembus materialnya, melainkan gelombang magnet tersebut itu mengitari material. Hal ini dikarenakan oleh kemampuan superkonduktor yang memiliki suatu fenomena ketika suhunya berada di bawah suhu kritikalnya, yaitu dia memiliki kekuatan untuk menolak gaya magnet itu sendiri. Fenomena yang terjadi ini dinamakan dengan Meissner effect, dengan Meissner sebagai penemu dari fenomena tersebut. Baik, di sini saya menunjukkan suatu grafik, suatu diagram yang merupakan uji coba terhadap salah satu material superkonduktor, yaitu merkuri, barium, kalsium, cuprate oxide. Kita bisa melihat terjadi terdapat garis yang menunjukkan suhu atau temperatur dalam satuan Kelvin, dan juga terdapat garis atau sumbu yang menunjukkan resistivitas yang memiliki satuan ohm. Pada uji coba ini kita menormalisasikan percobaan pada material dengan suhu 300 Kelvin atau suhu ruangan, di mana material ini memiliki resistivitas pada 0,1 ohm. Kemudian diujilah beberapa titik temperatur pada material tersebut, dan didapati dengan menggunakan fungsi turunan, didapati bahwa material tersebut memiliki penurunan resistivitas yang sangat drastis pada titik 132,5 Kelvin. Inilah yang dinamakan sebagai titik kritikal dari material tersebut. Kemudian kita bisa juga melihat pada tanda panah ini, yaitu pada suhu 95 Kelvin, bahwa resistivitas material ini mencapai angka 0. Ini menyatakan bahwa material merkuri, barium, kalsium, cuprate oxide ini merupakan material superkonduktor karena ini memiliki kemampuan untuk mencapai resistivitas di angka 0 ohm. Kemudian, baik, salah satu aplikasi dari superkonduktor ialah penggunaan zero resistance-nya, yaitu dan juga Meissner effect-nya, di mana ketika superkonduktor ini mengalami fenomena Meissner effect, dia akan mengapung di atas magnet, bukannya tertarik ataupun terdorong. Dia akan mengapung sampai suhunya itu hilang dan juga efeknya itu pun hilang. Ini bisa diaplikasikan pada kereta yang sudah ada saat ini, yaitu maglev. Dengan menggunakan superkonduktor ini, maglev dapat mencapai kecepatan tinggi dikarenakan tidak adanya gaya gesek antara magnet dan juga kereta itu sendiri. Baik, sekian yang saya dapat sampaikan untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila salah kata juga mohon maaf. Terima kasih juga kepada teman-teman saya yang sudah menemani saya dalam presentasi kali ini. Terima kasih juga kepada Anda penonton sekalian. Sekian.